Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus,
mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Shalom semuanya. Shalom untuk para sahabat yang ada di MTRC Advance, juga saudara yang ada di Big Internet Group, dan tak terkecuali Anda yang mungkin akan menyaksikan video sharing saya di YouTube pada channel kami di TRC Channel. Nah, pada pagi hari ini saya akan berbagi sharing tentang teladan Abraham. Saya sangat diberkati dengan firman Tuhan yang sekalipun diulang-ulang pembacaannya, tetapi tidak membosankan. Saya malah heran dengan orang-orang yang pernah mengikuti pembacaan Alkitab di TRC. Salah satunya saya masih ingat di waktu yang lalu dengan salah seorang ex sahabat TRC yang sekarang tidak lagi berada di dalam grup WA, tapi rasanya masih ada di grup Facebook, tepatnya di TRM. Nah, ketika itu sahabat ini berkata bahwa saya malah udah bosen untuk membaca Alkitab bolak-balik gitu ya. Rasanya ketika itu dia baca 5 pasal setiap hari, karena ketika itu kita menetapkan standar 5 pasal. Bahkan di bulan-bulan sebelumnya sahabat ini membaca 10 pasal gitu ya. Ketika saya baca SK-nya di grup WA ketika itu, sahabat ini mengungkapkan pernyataan yang menurut saya bukan cuma negatif gitu ya, tapi mengherankan gitu. Kok malah semakin bosan gitu ya bolak-balik. Berbeda dengan apa yang saya rasakan. Kalau pengalaman saya ketika baca firman, selain semakin mengerti, tapi semakin dalam, semakin cinta, semakin akrab jadinya dengan firman Tuhan. Jadi bukannya semakin bosan. Bagi saya kalau ada orang yang semakin bosan untuk membaca firman Tuhan dibolak-balik, itu pasti something wrong. Ada sesuatu yang salah di dalam praktek pembacaannya gitu. Karena normalnya kita akan semakin mengerti, semakin dalam memahami, semakin akrab dengan firman Tuhan itu sendiri. Semakin banyak rema yang dibukakan. Nah, itu loh yang para sahabat setia saya, para senior saudara yang ada di Big Internet Group bagikan dalam SK belakangan ini, bagaimana Bu Ruth, kemudian Bu Rani, dan juga Bu Wanti ya. Bu Ruth paling lama, lalu Bu Rani dan juga Bu Wanti generasi selanjutnya gitu, yang bersaksi bagaimana ketika pertama kali membaca firman Tuhan mereka bersaksi pada SK. Dulu nggak begitu ngerti gitu ya, nggak ngerti-ngerti amat gitu, tapi setelah dibangun pergaulan yang setia dan konsisten dengan firman Tuhan itu sendiri, maka by proses hari demi hari semakin melekat dengan firman Tuhan, semakin akrab, semakin mengerti gitu ya. Nah, itu kenapa saya suka ketika
ketika para sahabat bersaksi seperti itu adalah berkat yang mencerahkan. Selain mereka meneguhkan sharing yang saya berikan, terlebih kesaksian keterikatan mereka dengan pembacaan firman Tuhan, tetapi juga itu kan sebetulnya dengan secara tidak langsung tadi selain memotivasi, eee, para sahabat juga flashback gitu ya, tapi saudara yang baru juga mereka mendapat pencerahan gitu, mendapat pencerahan dari pengalaman, eee, praktek hidup kekristenan mereka, dari seperti kan rasanya sudah, 5 tahun, Bu Rani mau 5 tahun, Bu Bu Wanti 3,5-an sampai ya kurang lebih 3,5-an mau jalan 4 tahun gitu ya. Nah, itu sebetulnya SK itu sekalian memberikan gambaran kepada saudara bahwa memang awalnya ketika kita baca firman itu nggak langsung ngerti gitu. Sama seperti, eee, dalam tahap pembelajaran di sekolah gitu ya. Ketika kita baca sebuah teks atau bacaan, kita belum begitu mengerti gitu ya. Mungkin hanya dapatnya 30%, 20%, tapi oleh pengulangan yang, eee continue, akhirnya pengertian, pemahaman kita semakin besar porsinya gitu. Jadi yang saya mau katakan adalah jangan pernah, menjadi bosan dengan, pembacaan yang belum memberikan pengertian, pemahaman yang, eee, terang benderang untuk saat ini. Bahkan, eee, tidak tidak, bahkan saya katakan adalah lumrah ketika kok kelihatannya masih cenderung ya baca aja gitu ya. Tapi saya ingat ketika saya dulu dimuridkan, pemimpin rohani saya bilang bahwa, "Pokoknya baca aja dulu, setia, konsisten," gitu ya. Ngerti ngerti atau nggak ngerti, baca aja gitu. Karena tidak tidak, eee, tidak serta-merta kita dibuat mengerti pada saat pembacaan putaran pertama. Bahkan seperti yang saya sudah saksikan di waktu-waktu yang lalu, Tuhan memberikan rema kepada kita sesuai dengan peruntukan, sesuai dengan waktunya, lalu kemudian seturut dengan kecerdasan panca indera rohani kita untuk bagaimana kita mencerna, eee, setiap firman yang kita baca gitu. Jadi itu kenapa nggak bertentangan, eee eee motivasi yang diberikan oleh pemimpin rohani saya, bahwa ngerti ngerti atau nggak ngerti baca aja. Jadi itu bukan bukan ya, bukan seolah memberikan kesan bahwa asal baca aja gitu, bukan. Tapi seperti yang tadi saya katakan bahwa tidak eee, ada masa di mana Tuhan menyingkapkan rema kepada kita, sesuai dengan peruntukan, sesuai dengan, eee 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 eee, kedewasaan rohani kita dan juga tingkat kecerdasan panca indera rohani kita untuk memahaminya gitu. Jadi, Eee, bukan berarti jadi jangan membaca firman seperti, dulu prinsip ada beberapa orang yang dibaca cuman ayat-ayat emas gitu ya, ayat-ayat yang dia ngerti gitu, salah itu. Tetap baca aja, yang memulai dari perjanjian baru ya, yang belum pernah menuntaskan perjanjian baru, fokus dulu perjanjian baru, dari Matius sampai Wahyu. Lalu kemudian nanti dimulai lagi dari perjanjian lama. Lakukan itu dengan kesetiaan dan konsistensi dan, kesungguhan, maka by proses nanti akan semakin enak baca firman-Nya karena sudah semakin akrab. Ditambah lagi, eee, pengajaran pengajaran sederhana dari diri saya dan juga pengajaran ala teologia yang dibagikan oleh hamba Tuhan yang saya rekomendasikan. Jadi
by proses yang penting miliki hati yang setia, miliki hati yang konsisten, miliki juga kesungguhan hati. Nanti nggak kerasa kok, 1 semester pertama, 2 semester eee, semester yang kedua gitu ya, semester ketiga, kita punya, eee, panca indera rohani itu akan berbeda kemampuannya. Ditambah tadi karena sudah berulang-ulang baca firman, lalu kemudian ada juga pengajaran, pemahaman, pencerahan dari saya secara sederhana. Ada juga, pengajaran daripada, eee, hamba Tuhan yang berlatar belakang teologi itu, yang mengajarnya profesional untuk menambah kita. Ditambah lagi kalau baik para sahabat dan juga saudara memiliki kemauan untuk membaca rema yang dibagikan oleh setiap orang. Karena rema setiap orang itu kan beda-beda. Jadi ketika kita baca rema seseorang, kita akan dibuat mengerti seperti yang Tuhan wahyukan kepada dia. Ya kan tadi kan saya katakan pewahyuan itu sesuai dengan waktunya, peruntukan, kedewasaan rohani kita dan, eee, Tuhan melalui Roh Kudusnya mewahyukan kepada kita berbeda-beda walaupun dengan, Alkitab yang sama, bahkan ketika baca kitab atau pasal yang sama, belum tentu setiap orang mendapatkan rema yang sama gitu. Nah, karena itu supaya lebih banyak ngerti, akrab dengan firman Tuhan, jadi selain memperhatikan sharing sederhana, pengajaran sederhana dari diri saya, pengajaran berlatar belakang teologi dari hamba Tuhan yang saya, rekomendasikan, SBR, itu akan, eee, kalau itu direspons dengan baik, maka itu akan membantu pembacaan Alkitab setiap kita menjadi menyenangkan, karena ada pengertian, pemahamannya sudah, eee semakin dipertambahkan. Apalagi, satu lagi plusnya, kalau kalau bersedia menghafalkan modul. Saya pribadi terbantu dengan modul itu, karena, eee, dengan menghafal itu akan mudah merenungkan bahkan memperkatakannya, gitu ya. Nah, jadi, eee, kembali kepada apa yang saya katakan tadi bahwa saya terus diberkati oleh pembacaan firman Tuhan putaran demi putaran, bahkan saya, mendapatkan rema baru, pengertian yang baru. Nah, itu yang saya mau bagikan pada sharing kali ini tentang teladan Abraham. Saya, belum, pernah dapatkan, eee eee, rema ini di waktu-waktu yang lalu, dan saya sangat diberkati gitu ya. Saya sangat diberkati, saya dimotivasi, itu kenapa saya mau, bagikan dalam bentuk sharing. Tadinya saya sudah, eee eee, prepare poin-poin apakah yang kita harus, eee, pelajaran apa, teladan apa yang kita harus ikutin dari seorang Abraham, sehingga dia menjadi sahabat Tuhan. Abraham itu juga adalah manusia biasa sama seperti kita, tetapi dia menjadi sahabat Tuhan. Bahkan, beberapa kesaksian tentang surga menyatakan bahwa Abraham ada di surga. Nah, jadi tadi saya katakan Abraham juga manusia biasa, sama seperti diri kita. Kalau Abraham bisa, yang saya mau tekankan adalah kalau Abraham bisa, kita juga pasti bisa. Asal kita punya kemauan untuk mengikuti teladannya. Dan saya sangat bersyukur, seperti yang saya katakan pada RSSP sebelumnya, saya bukan seorang yang berlatar belakang teologi ya, saya bukan STH, saya bukan, ya tentulah karena nggak STH nggak MTH apalagi DTH kan. Nah, tapi apa yang saya dapatkan itu tidak, kemudian menjadi ketinggalan, eee tidak relevan, nggak cocok, apalagi menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Bahkan kalau saya sejajarkan dengan, oknum hamba Tuhan yang sampai sejauh ini saya akui sebagai pengajar yang terbaik untuk kita, itu nggak timpang gitu ya, eee
Yang saya mau katakan di sini bukan mau megahkan diri saya, tapi kalau kita mau belajar firman Tuhan, sumbernya kan sama gitu. Kita akan mendapatkan hikmat, kita akan mendapatkan pengertian karena gurunya itu sama, sang gurunya, masternya itu sama, yaitu Roh Kudus. Dan itu yang kemudian mewahyukan kepada diri saya. Ketika saya baca, eee firman Tuhan ini bahwa saya semakin, diperbesar keyakinannya, diperbesar motivasinya untuk bisa meraih surga. Keyakinan kita bisa punya sebesar-besarnya, sekuat-kuatnya, kepastian Tuhan yang punya. Nah, tapi kita boleh yakin dan memang kita harus yakin bahwa kita akan bersama dengan Tuhan. Nah, jadi tadi kan saya katakan saya, garis bawahi di sini, Abraham juga manusia biasa. Bahkan kalau para sahabat dan juga saudara, masih ingat rekomendasi yang saya bagikan di waktu-waktu yang lalu, Abraham juga bahkan melakukan kesalahan bukan cuma satu 2 kali, tapi sama seperti Petrus. Petrus ketika Tuhan tanya dia, "Apakah engkau mengasihi aku?" Kasihnya belum sampai yang agape, kasihnya itu terus bertambah. Demikian juga dengan Abraham. Tuhan sampai katakan bahwa Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara, kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Itu by proses loh, itu nggak langsung sempurna. Untuk kemudian Tuhan menyebut dia sahabat, itu nggak dari awal. Nah, jadi saya mau katakan bahwa dia sama seperti kita. Kalau kita mau belajar dan kita tidak berperilaku bodoh, cuman bisa dengar dan nggak melakukan, kita pasti bisa seperti dia, menjadi sahabat Tuhan dan juga bersama dengan, Abraham tentunya dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Jadi ketika saya baca ini, saya terus bersyukur ya, Tuhan sungguh baik gitu ya, memberikan kita memberikan kita tuntunan untuk meraih surga itu. Karena apakah yang paling besar di dalam hidup ini selain tinggal selamanya bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Popularitas itu cuma sementara, eee, harta itu sementara. Makanya saya sangat kaget gitu ya, kaget, heran, sedih gitu ya, prihatin melihat beberapa oknum hamba Tuhan yang sekarang masih terus dalam jalan yang salah dengan motivasi yang salah, di, eee, sosial media terutama platform YouTube gitu ya. Saya nggak cari-cari sih, tapi, tiba-tiba ketika buka YouTube, saya direkomendasikan, saya cuma baca judulnya aja, tapi saya udah sedikit tahu banyak tentang oknum hamba Tuhan ini gitu ya. Masih masih suka mengumbar sensasi sensasi dalam konten YouTube-nya. Masih punya motivasi untuk mencari, jam tayang, supaya orang penasaran dengan videonya, supaya banyak ditonton. Kemudian ya ujung-ujungnya selain dia cari popularitas, ya mungkin juga materi gitu ya. Padahal kalau setiap orang memahami apa yang Paulus katakan, saya sudah pernah bagikan ayatnya. Paulus itu dipanggil untuk menuntun orang percaya dan juga pada ketaatan. Dalam pemahaman saya, seperti itu harusnya perilaku dan pelayanan setiap oknum hamba Tuhan. Bagaimana bagaimana dia melayani dan berkorban untuk menuntun, mengajar, menasihati, menegur, mendidik setiap anak-anak Tuhan supaya bertumbuh dan berakar di dalam Tuhan, bertumbuh, berbuah, eee bertumbuh, berubah, berbuah dan sampai kepada ketaatan gitu ya. Karena kalau lihat ketaatan saja setiap orang kemudian diselamatkan. Tapi yang saya lihat prakteknya, para sahabat yang sudah lama bersama dengan saya, rasanya sudah mulai bisa, membedakan gitu ya, mana hamba Tuhan yang betul-betul mengerti isi hatinya Tuhan, atau mana oknum hamba Tuhan yang memang tujuannya ya cuma, eee cari sensasi, ada yang, mengejar popularitas bahkan materi. Saya miris lihat
judul-judulnya gitu ya. Saya pikir kok nggak jauh beda ya dengan orang dunia gitu ya. Dan saya mau setia dan saya sering bersyukur kepada Tuhan, kepada Roh Kudusnya, di dalam proses saya untuk menuju kesempurnaan, tetapi saya tahu dengan pasti bahwa saya berada di jalan yang benar. Karena apa? Tuntunan firman-Nya itu, eee, tuntunan firman-Nya itu, eee, rema yang diberikan itu me me menjadi cerminan bahwa saya berada di dalam jalan-jalannya Tuhan. Lewat tuntunan yang ada saya mengerti bahwa saya masih dalam track-nya Tuhan gitu ya. Yang saya kerjakan adalah mengikuti teladan Paulus bagaimana menuntun orang pada keselamatan, menuntun orang pada ketaatan gitu ya. Saya nggak heran ketika, eee eee yang ikutin channel kita lebih sedikit, karena memang orang Kristen di luar sana apa susahnya kalau cuma, eee eee, menonton konten-konten yang sensasional, kemudian yang kelihatannya hamba Tuhan juga, oknum hamba Tuhan juga ikut berdebat sama seperti orang dunia gitu ya. Yang susah itu ya, yang susah itu ketika orang ditantang memikul salib, menyangkal diri, dan mengikuti Tuhan, bertekun dalam pembacaan firman, menjadi pelaku firman, berpuasa, bersyafaat, mendoakan yang lain, itu baru malapetaka bagi mayoritas orang Kristen. Nah, saya mau berada di situ karena Tuhan Yesus bilang bahwa jalan menuju kepada kehidupan itu adalah pintunya sesak dan jalannya sempit gitu ya. Jadi sebelum saya lanjutkan pengajaran ini, saya mau terus katakan bahwa kalau memang setiap orang yang mendengarkan sharing saya memiliki kerendahan hati, ketulusan hati, kemurnian hati untuk taat, untuk mau dituntun. Yang tadi saya mau katakan bahwa kita yakin lewat pelayanan TRC, kita sungguh-sungguh dituntun menuju kerajaan surga. Karena oleh Roh Kudusnya, melalui pembacaan Alkitab, terus-menerus saya dituntun secara bertahap, secara konsisten, dengan rapi, selain kebenaran, pengajaran, tapi teladan juga, teladan dari orang-orang yang ada di dalam Alkitab. Apa tujuan daripada, Alkitab, Roh Kudus mewahyukan, orangnya untuk menulis Alkitab ini, untuk mencatat tentang tokoh-tokoh ini, itu kan supaya kita bisa belajar, supaya belajar dari teladan hidup mereka, supaya kita contoh kalau kita mau punya nasib seperti mereka, punya nasib kekekalan sama seperti mereka. Dan saya baca di Kejadian 17 ayat 22. Eee, di sini saya baru bagikan 2 poin dan saya akan membuat berseri supaya lebih fokus karena ya supaya tujuannya supaya lebih fokus, lalu kemudian ketika saya prepare ini tiba-tiba, di hati saya, eee, tergerak untuk kemudian membagi ini dalam berseri. Karena sesungguhnya teladan Abraham itu bukan cuma sedikit, gitu ya. Jadi supaya fokus dengarnya, karena kan saya suka bumbu-bumbuin dengan sharing yang lain, dengan berbagi sesuatu yang ada relevansinya gitu ya. Jadi saya pikir saya buat aja dalam, eee video sharing berseri gitu. Nah, di Kejadian 17 ayat 22 dikatakan seperti ini. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Ayat 23, setelah itu Abraham memanggil Ismail, anaknya, dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya, lalu ia mengerat kulit khatan mereka pada hari itu juga. Jadi, ini kalau judul perikopnya nanti kalau dibaca ketika Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham untuk meminta setiap laki-laki dikerat kulit khatannya. Jadi kalau perhatikan nanti pada Capas, baca dengan pelan-pelan, nikmati, fokus. Jadi ini, 2 ayat ini saja menggambarkan bahwa ketika Abraham mendengarkan Tuhan berbicara, dia nggak pakai cerna macam-macam, apalagi menunda. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Setelah itu, ya kan? Setelah itu bukan bukan di sini nggak ditulis, setelah selesai berbicara pada Abraham, naiklah Allah meninggalkan
Abraham. Pada ayat 23 nggak ditulis beberapa hari kemudian, atau beberapa, masa kemudian gitu ya, tapi langsung ditulis setelah itu menurut pemahaman saya adalah rangkaian peristiwa setelah Tuhan terangkat, meninggalkan Abraham. Abraham langsung memanggil Ismail, anaknya, dan semua orang-orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari rumahnya. Lalu ia mengerat kulit hatan mereka pada hari itu juga. Bayangkan, pada hari itu juga. Di sini saya kasih uppercase, huruf besar untuk membedakan, karena di sini ada poinnya dua. Seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Ini juga menekankan bahwa Abraham itu taat, uh, persistensi. Jadi taat total, nggak sama seperti Nuh yang melakukan apa yang Tuhan firmankan, tepat seperti yang Tuhan firmankan. Nah, jadi apa teladan Abraham yang pertama yang kita mau pelajari adalah bahwa Abraham bersegera untuk taat dan tidak menunda-nunda, apalagi mengeraskan hati. Nah, pada sharing saya sebelumnya kan saya sudah bagikan soal kemudian seseorang bertumbuh dalam kerohanian, terbuka mata rohaninya, kemudian berubah, lalu berbuah, itu tidak mempersoalkan, ini tidak sedang mempersoalkan Abraham ini lahir baru apa enggak, bukan soal itu. Tapi ini saya tidak sedang mengulang-ulangi yang kemarin dengan maksud yang tidak baik ya, tapi maksudnya harus memberikan pengertian kepada kita bahwa yang terutama dalam mengikut Tuhan adalah sikap hati. Sikap hati. Bagaimana sikap hati Abraham? Dia langsung taat tuh. Nggak pakai nunda-nunda, apalagi mengeraskan hati. Sikap mayoritas orang Kristen kan gitu. Dengerin firman, bahkan berpikir, merasa bahwa seolah-olah firman itu bukan untuk dirinya sendiri, untuk orang lain. Dan main tinggal aja dan nggak diperhatikan. Akhirnya yang terjadi adalah uh, uh, tahun berganti tahun, puluhan tahun jadi orang Kristen, bahkan sudah menjadi tua, tapi tidak punya pengenalan Tuhan yang baik, tidak memiliki pengertian yang baik tentang Tuhan, apalagi pengalaman pribadi sama Tuhan, nggak punya gitu. Cobalah lihat, banyak orang tua di luar sana yang kalau udah berbicara tentang Tuhan, haho-haho. Karena apa? Itu tadi sikapnya terhadap firman yang Tuhan yang dia dengarkan, baik di persekutuan maupun di gereja, dia tidak respons dengan dengan benar gitu. Nah, respons yang baik daripada seorang Abraham adalah bahwa dia bersegera untuk taat, tidak menunda-nunda, apalagi mengeraskan hati. Makanya sampai ditulis di Kejadian 17 ayat 23. Lalu ia mengerat kulit hatan mereka pada hari itu juga. Nggak harus tunggu lama. Nah, ini gambaran perilaku Abraham sesungguhnya. Selain ayat ini, saya juga ada ayat firman Tuhan lain yang menunjukkan sikap hati dan respons Abraham terhadap firman Tuhan. Dua saksi, sebuah perkara sah. Dua kasus ini menunjukkan bahwa inilah sebetulnya pribadi Abraham. Kejadian 22 ayat 2. Dari ayat 1 saya baca. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ayat 22. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Itu ayat 22. Ayat 20 ayat no. Itu ayat 3. No. Itu ayat 2. Sekarang ayat 3. Pasal yang ke-22. Saya bold di sana supaya lebih jelas kita mengerti. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Keesokan harinya loh.
nggak pakai berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, tapi keesokan harinya, pas pagi-paginya. Barangkali ketika Tuhan berbicara di kejadian ketika itu, barangkali kan kejadiannya sudah siang atau sore, kita nggak tahu. Jadi uh, tidak memungkinkan pada hari itu juga mungkin, gitu ya. Tapi di ayat 3 dikatakan, Kejadian 22 ayat 3, keesokan harinya, pagi-paginya, bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. 2 ayat ini tadi saya sudah bacakan di Kejadian 17 ayat 23. Pada hari itu juga ia melakukan seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Ayat 3 dari Kejadian 22 juga menjelaskan, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham lalu melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Jadi kalau mau menjadi sahabat Allah, seorang yang berkenan kepada Allah, bahkan mengikuti jejak Abraham ada di Firdaus gitu ya. Kita harus memiliki sikap, hati, dan respons yang benar terhadap firman Tuhan. Jangan suka menunda-nunda, apalagi mengeraskan hati. Itu akan merugikan diri kita sendiri. Jadi sangat salah pemahaman kebanyakan orang Kristen yang selama ini berpikir, oh Abraham berkenan di hadapan Tuhan karena imannya. Lalu Allah memperhitungkan imannya itu sebagai kebenaran gitu ya. Entar dulu, nggak cukup hanya di situ, masih ada penjabarannya, masih ada hal-hal yang lain. Itu hanya diaminkan oleh orang yang memang nggak baca firman. Tapi kita yang belajar firman sungguh-sungguh, kita mengerti bahwa praktek hidup Abraham ini yang kemudian menunjukkan yang membuat dirinya berkenan kepada Tuhan. Kan tadi saya sudah bacakan bahwa karena Abraham mendengarkan firman Tuhan dan memelihara kewajibannya kepada Allah, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum. Ini adalah bagian daripada perintah, ketetapan, dan hukum yang Tuhan berikan, dan semua direspons dengan baik. Gak pakai lama. Saya berani bersaksi di sini. Ketika saya masih kuliah, belum punya pendapatan sendiri, itu pertama kali saya dengarkan tentang persembahan persepuluhan. Saya berharap gak ada alergi di sini tentang persembahan persepuluhannya. Saya jadikan ini kesaksian karena ini adalah bagian daripada ketaatan yang saya lakukan, sesuatu yang baru ketika baru dimuridkan gitu ya. Soal baca Alkitab udah pasti ketika uh, uh, pemimpin rohani saya tantang saya, haruskan kami untuk baca firman, itu sesuatu yang menggairahkan buat saya. Bahkan ketika itu masih Alkitab buku gitu ya, Alkitab gitu ya. Ketika saya sudah baca beberapa kali putaran, sudah banyak stabilo, ketika itu kan di stabilo sudah lecek gitu ya kertas-kertasnya, saya sangat suka untuk membeli Alkitab yang baru gitu ya. Saya dengan Alkitab yang baru, semangat yang baru membaca firman. Tetapi ketaatan ini juga ketaatan persembahan persepuluhan, walaupun itu bukan bukan hasil daripada pekerjaan, hasil dari kiriman orang tua, saya langsung taat. Saya jadi ingat ketika Bu Wanti pertama kali mendengarkan tentang pengajaran buah sulung, Bu Wanti juga menggebu-gebu dan punya kesaksian bahwa Bu Wanti senang hati untuk langsung taat gitu ya. Itu yang Tuhan kehendaki, dan itulah teladan Abraham. Kalau dengarkan perintah Tuhan, baik dari firman Tuhan maupun melalui tuntunan di tempat ini, miliki respons yang benar. Jangan cuek, jangan tidak menghargai, apalagi jangan merasa bahwa itu bukan untuk diri gua gitu ya. Apalagi mengeraskan hati, yang rugi adalah Anda sendiri. Itu harus saya tekankan. Nah, sikap dan respons dari Abraham terhadap firman Tuhan tidak menunda, tapi merespons dengan segera. Pada hari itu juga, keesokan harinya, dia nggak menunda. Nggak menunda apa yang Tuhan mau dari dirinya.
beberapa waktu yang lalu saya, eee eee ya bukan bukan hanya satu orang, tapi beberapa orang yang tidak tidak lagi di MTRC Advance dan mereka nggak saya follow up gitu ya. Mungkin ada di antara kita yang berpikir, "Aduh Pak Atta kok gitu sih?" Gitu ya, nggak sabar atau nggak mengasihi mereka dan menggabungkan di MTRC. Saya, baru ngerti gitu ya, sebetulnya para orang tua juga bisa ngerti. Ketika Anda yang orang tua memberikan perintah kepada anak, tetapi kemudian anak menganggap remeh dan tidak melakukan, itu kan sebetulnya mengesalkan hati kita gitu ya. Jadi saya bukan marah terhadap pribadinya sebetulnya, tapi marah terhadap sikapnya. Karena sudah menjadi standar baku dalam pelayanan saya, orang harus mau membaca firman Tuhan, harus berkomitmen baca firman Tuhan dan juga berdoa gitu. Nah, jadi saya bisa bisa tahu rasanya dengan, dengan, eee, ya bahasa saya dengan penuh gitu ya, gimana rasanya kalau kita tuh di perintah kita itu dicuekin, dipandang remeh, nggak dipedulikan gitu ya. Nah, saya tahu rasanya kayak apa. Demikian juga dengan Tuhan, apalagi Tuhan itu tidak bisa dipermainkan, gitu ya. Nah, jadi kalau saya mau katakan lagi, kalau mau kekristenan kita bertumbuh, eee eee, berubah, berbuah, dan kita berkenan kepada Tuhan, sikap ini harus dimiliki. Jangan mempertahankan, praktek kekristenan yang rendahan, yang hanya rutinitas, dan merasa bahwa apalagi yang buruk kayak gini nih, "Oh itu pengajaran kayak gitu kan nggak ada di gerejaku," gitu ya. Tentang persepuluhan kalau sekarang sudah lebih umum, walaupun pada dasarnya masih banyak orang Kristen yang nggak taat gitu ya. Nah, dulu itu masih asing. Nah, jadi jangan kemudian berpi ber be membela diri, berkelit dengan berkata, "Oh, itu nggak ada di pengajaran gerejaku." Sekarang Anda mau ikut Tuhan dengan cara manusia, dengan pengajaran atau doktrin manusia, atau dengan firman Tuhan. Yohanes 1:1 berkata, "Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah." Jadi sesungguhnya kalau seseorang memiliki pengertian ini, ketika mendengarkan sharing, ketika membaca firman, ketika mendengarkan, eee eee sharing yang dibagikan oleh orang yang melayani Tuhan, harus sebetulnya memiliki sikap bahwa apa yang saya dengarkan itu adalah firman. Dan kalaupun saya taat untuk firman. Nah, ini sikap hati yang benar. Jadi jangan mengeraskan hati, jangan menunda, nanti Anda sendiri yang merugi. Nanti akan lihat, seiring dengan berjalannya waktu, kita yang berangkat dari tahun 2020, kemudian ini sudah mau selesai 2020, 2011, kiranya Tuhan kasih kita panjang umur, kita sehat gitu ya. Tuhan kasih waktu kita untuk berubah, mengenal Dia, bahkan berbuah gitu. Nanti akan lihat, orang-orang di antara kita yang memang tidak memiliki sikap dan respons yang benar terhadap firman Tuhan dan juga tuntunan guru yang ada di sini, nanti akan tetap sama. Sekalipun ada di grup ini bertahun-tahun, hidupnya tidak mungkin berubah. Karena hidup seseorang berubah ketika dia berkomitmen untuk menjadi pelaku firman dan mau diubahkan olehnya. Nah, faktor-faktor awal ialah ya sikap tadi, sikap dan respons yang benar, tidak menunda, apalagi mengeraskan hati terhadap setiap perintah Tuhan, baik yang dibacanya maupun yang didengarkannya. Nah, ini kita contoh. Jadi jangan kita kemudian berada di dalam grup yang seperti ini atau bahkan rajin, ke gereja, bahkan pelayanan, dengarkan video-video di YouTube, tapi kita, berperilaku bodoh dalam menjalankan kekristenan kita. Kita cuma dengar aja, nggak merasa terbeban untuk melakukan semuanya, maka yang rugi adalah orang ini. Kalau saja Tuhan, tidak memberikan waktu dia untuk sungguh-sungguh bertobat, yang saya percaya nasib kekekalan orang ini tidak akan mungkin bersama dengan Tuhan di surga. Itu keyakinan saya, kan Tuhan yang memberikan kepastian gitu ya. Nah, itu, yang harus kita teladani. Lalu yang kedua,
Teladan yang kedua, saya hanya bagikan 2 poin pada, video kali ini adalah bahasa saya mengatakan taat persisten, yaitu taat total, persis seperti apa yang Tuhan firmankan, gak tambah-tambah apalagi mengurangi. Kejadian 21 ayat 1. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Kejadian 21 ayat 2. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Jadi Allah itu setia, ya. Lalu ayat 3 tapi bukan itu pesannya di sini. Pesan utamanya. Ayat 3 dikatakan Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Ayat 4, kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Kata-kata ini sama seperti kata-kata yang tertera mengenai Nuh, yang juga melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Makanya kalau mau ikut Tuhan dengan benar. Jangan pakai logika sendiri, jangan pakai cara sendiri. Jangan membela diri dengan alasan apapun. Apa yang Tuhan katakan dalam firman, just do it. Lakukan aja. Saya sudah praktekkan apa yang Tuhan perintahkan semaksimal diri saya. Memang belum sempurna, tapi apa yang saya tahu, harus mengampuni orang, harus menjaga kekudusan pikiran. Saya terus berperang dengan pikiran saya untuk negative thoughts, untuk apapun yang berusaha untuk mencemarkan pikiran saya, anggota tubuh saya terus berjuang, dan juga ketaatan keuangan. Saya berjuang dengan semuanya itu. Hidup saya tidak terbengkalai, tanpa bermaksud menyombongkan diri. Saya kasih tahu ini. Sudah 5 tahun setengah, mau jalan 6 tahun, saya full time melayani. Sekali lagi ya, saya katakan bukan menyombongkan diri, tapi mau bersaksi tentang firman Tuhan yang adalah amin. Mau bersaksi tentang Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah mengambil apa-apa pun dari hidup kita. Saya mau kasih tahu, dalam masa pandemi sekarang, sekalipun saya nggak lihat rekening orang-orang Kristen yang saya tahu gitu ya, termasuk sahabat atau saudara di sini. Kelimpahan Tuhan itu ada dalam di hidup saya. Saya nggak berkekurangan, saya nggak minta-minta. Padahal sudah sejak saya tahu, sejak bertahun-tahun yang lalu, kalau persembahan persepuluhan dalam sejak kuliah berarti 20-an tahun yang lalu. Buah sulung rasanya sudah mau 6 atau 7 kali. 6 kali ya, 6 kali ya. 5 atau 6 kali memberikan buah sulung awal tahun kepada Tuhan. Persembahan khusus saya nggak kasih sesekali, tapi tiap bulan. Jadi saya memberikan 30% dari berkat yang saya terima untuk kembalikan pada Tuhan. Itu dalam bentuk buah sulung, persembahan persepuluhan, dan buah dan persembahan khusus. Kadangkala saya alokasikan persembahan khusus saya untuk dana diakonia, untuk kebanyakan untuk penginjilan, dan itu tidak membuat saya berkurang. Jadi Tuhan tidak bermaksud mengambil sesuatu dalam diri kita. Dan apa yang Tuhan perintahkan itu bukan untuk menyengsarakan kita, bukan mau membuat kita menderita. Ada orang yang membela diri, oh untuk makan saja kurang, untuk keperluan hidup sehari-hari kurang gitu ya. Di waktu-waktu yang lalu pas awal-awal pelayanan ini saya tulis, bahkan ketika itu masih posting, saya katakan bahkan sebetulnya persembahan persepuluhan milik Tuhan itu sengaja dititipkan lewat berkat setiap kita. Dan Tuhan lihat kita, apakah kita takut akan Tuhan, apakah kita mau dengan rela hati mengembalikannya kepada Tuhan. Jadi
tanpa 10% ini pun hidup kita tetap berjalan dengan baik kok. Demikian juga dengan perintah-perintah Tuhan yang lain. Saya bersaksi di sini, supaya meneguhkan kita semua, kalau kita taat, Tuhan tidak mungkin mempermalukan. Saya bertemu dengan salah seorang yang buka usaha bangkrut, kemudian bermasalah dengan keuangan. Padahal sudah mengerti tentang ketaatan keuangan gitu ya. Lalu saya tanya, "Kamu setia nggak mengembalikan milik Tuhan ke gereja lokalmu?" Dan dia bilang, "Nggak." Maka pantas kamu bermasalah dalam keuangan. Karena apalagi sudah tahu, udah dengar seperti ini, sering dengar, tapi nggak langsung respon seperti seperti Abraham, maka itu sebetulnya membuka celah. Akhirnya belalang pelahap, belalang pengerip, belalang pelompat masuk ke dalam keuangannya dan merusakkan. Nah ini yang kita harus teladani dari seorang Abraham. Selain dia tadi taat tidak menunda, tapi juga taat seperti apa yang Tuhan tuliskan dalam firman-Nya. Saya kalau bisa menghindar, saya nggak pengen sih membagikan tentang persepuluhan buah solo. Tapi masalahnya itu ada dalam firman Tuhan gitu. Sesederhana itu. Saya selaku pengajar yang nanti akan memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan, nggak mau untuk tidak memberikan pengajaran yang utuh. Terserah orang kemudian punya pilihan atau melakukan atau tidak. Nah, ini saya bicarakan tentang uh, ketaatan tentang keuangan. Memang ini agak sensitif bagi orang-orang tertentu. Karena saya mengerti bahwa orang bisa katakan, "Oh amin, Abraham dibenarkan karena imannya." Oh soal iman kan nggak pakai bayaran gitu ya. Lalu kemudian uh, 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 ya mungkin mengampuni itu juga nggak terkait dengan pundi-pundi gitu. Tetapi saya mau beritahu, nanti pada poin selanjutnya saya bagikan ketika Abraham juga memberikan 1/10 daripada apa yang diterimanya. Itu sudah diulas pada rekomendasi video di waktu yang lalu dan saya akan sampaikan lagi nanti pada seri selanjutnya daripada pengajaran ini gitu ya. Yang saya mau katakan adalah hal memberi itu bagian daripada perintah Tuhan. Lalu memuliakan Tuhan itu nggak cukup cuma lewat nyanyian puji-pujian. Selain dengan nyanyian puji-pujian, dengan perkataan kita juga, dengan sikap kita, dengan perilaku kita. Tetapi juga jangan lupa dengan persembahan kita. Ingat kenapa sampai ada pelangi. Pelangi itu adalah perjanjian Allah dengan Nuh. Kenapa? Karena dia mencium baunya persembahan daripada Nuh. Kalau mempelajari tentang Abraham, Tuhan juga sebelum berbicara kepada Abraham, Tuhan minta minta dia untuk menyiapkan persembahan. Nah, jadi cara mengikut ekspresi penghormatan, persekutuan, ketaatan, penghormatan kepada Tuhan itu nggak bisa lepas daripada namanya ketaatan keuangan dan juga materi. Dan satu-satunya hal di dalam dunia ini yang akan bisa menyaingi dan menyingkirkan posisi Tuhan dalam kehidupan seseorang adalah mamon. Makanya Tuhan katakan bahwa uh, uh, gak boleh menghambakan diri pada dua Tuhan. Kalau enggak dia akan uh, uh, mendengarkan yang satu dan mengabaikan yang lain. Nah, saya harus bagikan hal seperti ini kepada kita supaya jangan hanya taatnya baca firman, semuanya harus taat gitu ya. Dan di sini saya ada penekanan bahwa terlebih pada saudara yang yang ada di internet dan juga nanti juga orang yang di YouTube kalau ada yang dengarkan gitu ya, bahwa saya menekankan mengajarkan pengajaran sampai ke dalam keuangan. Jangan sampai berpikir bahwa
TRC mau uang Anda gitu ya, enggak. Sudah berkali-kali saya ucapkan lewat mulut saya sendiri, kembalikan itu pada gereja lokal di mana dirimu beribadah. Memang di TRC ini ada berbagai pelayanan. Lewat pandemi yang terjadi, kita sudah semakin bisa menerima, bahkan ada gereja YouTube, di pelayanan sosial media itu juga Eee, banyak, berbagai pelayanan yang bermunculan dan pada dasarnya gereja seperti TRC, The Rochester Church, itu bukan berbicara semata tentang building, tapi tentang people, tentang bukan cuma organisasi, tapi organism. Nah, itu kenapa di sini juga kita memiliki berbagai kebutuhan pelayanan dan Eee, ya pelayanan diakonia, tapi kan tidak mungkin saya sebutkan, terutama sahabat setia yang kadang harus dibantu, ada yang sakit, ada yang berduka gitu ya, ada anak asuh, ada penginjilan gitu ya. Nah, ada pelayanan kita di sini, tetapi tujuan saya untuk memberitakan kebenaran ini adalah yang pertama ketaatan. Soal Anda yang dibikin termed suatu saat merasa bahwa saya sudah diberkati dengan pelayanan ini, sudah, pola pikirnya udah diubahkan, bahwa saya bahkan mengalami perubahan kekristenan, diajar baca firman, eee eee, lalu berubah menjadi seperti ini, saya diberkati dengan pelayanan ini, lalu kemudian terbeban, tergerak hatinya untuk mengambil bagian di dalam pelayanan ini suatu saat, itu urusan belakangan. Itu bukan tujuan saya untuk berbagi tentang keuangan gitu ya. Saya bahkan katakan, kasih kepada gereja lokalmu. Itu urusan belakangan. Kalau udah merasa diberkatin aja, kalau udah berasa, bertumbuh, karena saya sangat, oleh proses Tuhan saya dibuat mengerti, kalau orang udah bertumbuh, sama seperti diriku punya kesaksian, orang yang betul-betul mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, lama-lama dia akan tahu apa yang baik, apa yang berkenan dan apa yang sempurna. Kalau setiap orang punya perasaan dan hati yang baik, saya diberkati di sini, saya dituntun bahkan lebih daripada gereja lokalku misalnya, suatu saat tergerak untuk, menabur misalnya karena kita ada berbagai, diakonia, kayak kemarin ada seorang Eee eee, sekolah teologi ya, kasih saya, eee, bantuan untuk skripsinya gitu ya, nggak kenal sebelumnya, tapi dia kasih, latar belakangnya, orang tuanya nggak mampu untuk, membiayai dia, kita kasih dana diakonia dan juga beberapa di antara kita gitu ya, ada anak asuh gitu ya. Nah, itu bagian daripada pelayanan kami di sini. Nah, itu bagi mereka yang tergerak hatinya, nggak ada dipaksa. Jadi saya tekankan kembali, penekanan saya di dalam, eee eee, pemberitaan, eee, dalam berbagi sharing ini adalah untuk menuntun Anda kepada ketaatan. Karena percuma ikut Tuhan kalau nggak mau taat, apalagi mengeraskan hati. Karena itu mulai taat dengan firman Tuhan yang Anda baca. Apapun itu, menjaga kata-kata, menjaga hati, menjaga pikiran, kekudusan anggota tubuh, kekudusan keuangan, jangan menunda, apalagi mengeraskan hati. Miliki dan ikuti teladan Abraham. Yang pertama yang tadi saya bagikan adalah harus memiliki respons yang benar, bersegera untuk taat, tidak menunda-nunda, apalagi mengeraskan hati, lalu taat persisten. Jangan suka berkelit membela diri. Oh, perasaan di gereja saya nggak pernah misalnya, eee, lagi-lagi saya katakan, kenapa berbicara persembahan persekutuan? Karena ini sebuah, topik, dari firman Tuhan yang seperti ada perbedaan antara denominasi gereja gitu ya. Kalau soal baca firman semuanya pasti sama lah gitu ya. Soal mengampuni semuanya itu sama gitu. Menjaga kekudusan anggota tubuh gitu ya, sama menjaga kekudusan mata gitu, eee eee, hidup jujur gitu. Tapi yang satu ini menjadi seperti, eee eee topik yang rawan dengan perdebatan gitu. Nah, jangan membela diri. Kalau engkau baca dalam firman Tuhan, ada baca tentang ketaatan, apalagi sudah berbagi modul taat keuangan, lakukan segera,
dan lakukan seperti firman Tuhan. Karena kita akan dihakimi seturut dengan firman Tuhan. Nah, ini saja yang saya mau bagikan untuk seri pertama ini, memiliki sikap yang baik terhadap firman Tuhan, bersegera untuk taat, tidak menunda-nunda, jangan merasa itu bukan untuk gua gitu ya. Apalagi jangan sampai mengeraskan hati. Lalu kemudian, seperti yang Tuhan mau. Karena Tuhan itu gak bisa dipermainkan. Kalau baca, harus lakukan ketaatan A, B, C, D, baik dalam hati, pikiran, anggota tubuh, keuangan. Just do it. Lakukan aja. Kalau enggak, nanti Tuhan gak bakalan berkenan kepada kita. Inilah bagian daripada pintu yang sesat dan jalan yang sempit itu. Nah, saya sungguh berharap kita diberkati dengan sharing ini. Saya juga diberkati, dimotivasi. Kalau saya ikutin teladan Abraham, tentulah saya bisa mengikuti teladan Abraham gitu. Walaupun tidak akan tergantikan mungkin dia menjadi sahabat pertama daripada Tuhan gitu ya. Tapi paling tidak diri saya bukan orang yang akan dimurkai oleh Tuhan. Dan saya menjadi orang yang mengambil bagian dalam kerajaan surga. Nah, diperhatikan apa yang saya bagikan ini, direnungkan, dilakukan. Jangan lupa untuk melakukannya. Karena itu teladan Abraham yang bersegera untuk taat, tidak menunda-nunda, dan melakukan seperti yang difirmankan Tuhan kepada kita. Dan saya akan lanjutkan lagi nanti seri kedua dari teladan Abraham di sharing selanjutnya. Nah, ini saja yang saya mau bagikan pada kesempatan ini. Selamat menjelang 2 pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada kita sekalian yang mengambil bagian dalam berpuasa. Semangat par. God bless us. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus.